Ini penting saya utarakan supaya setan itu tidak menang. Jadi ciri utama setan itu kata Rasulullah SAW, setan ini goda umatku, hadhil jibal khalaqaha Allah, hadhil ardo khalaqaha Allah, hadhil bihar khalaqaha Allah, faman khalaqaha Allah. Itu makanya banyak orang jurusan filsafat keblinger karena tanya Allah itu siapa. Kata Rasulullah, jika sampai ini maka kamu harus berhenti. Loh, berhenti tanpa dialihkan ke yang lain kan susah. Tinggal aja lihat dulu sinetron. Ya paling gampang ya Malampir, kan ada takut-takutnya sedikit. Karena kalau lihat sinetron anak-anak milenial itu kalau ada artis cantik sampai nangis. Karena istri kamu tidak seperti itu. Jadi ini trik ya. Trik supaya melihat TV tapi tidak nyesal. Makanya saya milihnya Anggreng Darmo, Malampir. Ya saya nggak mikir maknanya, butuhnya setan ben mangkol itu. Karena ngenteni saya mikir itu, ternyata tidak mikir itu lagi. Jadi makom saya itu beda, sama-sama lihat sinetron. Mungkin saya jadi wali karena lihat sinetron. Mungkin ya. Makanya banyak wali itu nggak bisa diduga. Banyak orang jadi wali itu justru karena makan, justru karena melakukan hal-hal yang cara orang banyak itu salah. Itu Abu Yazid Al-Bustami itu pernah tanya sama Allah. Kamu nggak usah bayangkan caranya, tanya gimana. Nggak wali ya nggak tuh. Sudah ada usah tanya itu. Tanya gini, ya Allah, orang sesergup saya dalam ibadah sedekat ini sama jenengan. Lalu saingan saya dekat jenengan masuk surga itu siapa? Sama Allah ditunjukkan orang yang tidur, itu tidur yang. Ya teman kamu yang tidur di kamar. Nggak terima Bu ya, ini gimana kok bisa setingkat saya orang yang tidur gitu. Yang saya ibadah terus istighfar terus. Tapi jawabannya Allah nih. Woy ibadah terus itu mergo wedi aku. Jadi kan nganggep aku itu rodok-rodok jahat gitu. Iki tuh ratu mergo yakin aku apian, mulane ditinggal turu. Jadi sampean jangan tiru makom saya ketika tidur. Itu punya kelas khusus. Tapi jangan tiru, ini cerita saja, sampean ndak harus niru. Karena sampean kalau niru itu harus ada Abu Yazidnya. Abu Yazid sudah nggak ada. Tapi itu ilmu. Ilmu yang cocok ndak cocok harus kita kaji. Saya tadi jagungan sama beliau, sama Profesor Said Akil Al-Munawar. Beliau cerita sebetulnya sekolahan saya itu tentang usul fikih, tapi terkenal saya profesor tafsir. Tapi saya suka ilmu usul fikih, meskipun korbannya ya banyak. Biasanya orang jadi liberal gara-gara ya usul fikih. Sebenarnya nggak perlu dipikir lah, itu macam-macam. Begini, dalam usul fikih yang mainstream itu kan ada hukum wajib, haram, ya makruh, terus macam-macam lah. Termasuk ada mubah. Mubah itu boleh dilakukan, boleh ditinggalkan. Dalam ilmu usul fikih sebetulnya definisi mubah boleh dilakukan, boleh ditinggalkan itu salah. Karena begini, setiap Anda melakukan sesuatu yang mubah, pasti di saat itu meninggalkan sesuatu yang haram. Saya ulang lagi ya. Ithma min mubahin illa wa yatahaqqaqu bihi tarku haramimma. Semua teks di lubul usul seperti itu. Memang saya hafalkan karena ini cara saya jadi wali yang mudah murah. Ithma min mubahin illa wa yatahaqqaqu bihi tarku haramimma. Fayatahaqqaqu bisukun tarkul qatli wa bisukut tarkul qadzaf. Terus beliau membuat sekian contoh. Hukum mubah itu kata ulama yang lain kan boleh dilakukan, boleh ditinggal. Itu tidak benar. Mubah itu ya wajib. Karena setiap kita melakukan mubah maka saat itu berarti kita meninggalkan barang haram. Coba orang tidur itu artinya apa? Tidak zina, tidak maling, tidak selingkuh, tidak mabuk. Sampean di pondok nikmati jagungan, rokokan, ngopi. Artinya nikmati rokok, nikmati kopi, tidak menikmati tontonan di bar. Makanya kita berharap malaikat itu belajar usul fikih sehingga ketika kita rokok di pondok dilihat hada taroka melihat bar, wahada taroka melihat dangdutan, wahada. Jangan sampai malaikat bilang gini, dasar kere rakra delok. Itu repot kalau sampai begitu. Nah, kalau mubah itu artinya tarkul haram. Tarkul haram itu wajib apa sunat? Wajib kan? Berarti setiap orang melakukan mubah hakikatnya melakukan wajib, dan itu artinya dapat pahala. Salah sampean ngajine ra khatam, dadi nglakoni mubah ku mengira tetap mubah. Maka berbahagialah orang yang ngajinya khatam.
Makanya setahu saya kiai Mbah Mun ya sering guyon. Setahu saya Mbah Mun kalau ketemu Mbah Mus ya guyon terus. Guyonnya ini adalah waminal qutbi kata Imam Ghazali. Qutbu hadzal al istildad bil mubahat. Poros agama ini pada akhirnya adalah nikmati sesuatu yang dibolehkan Allah Subhanahu. Orang itu kalau fasik, mau makan siang aja kalau nggak ditemani perempuan cantik nggak bisa makan. Mau jalan-jalan kalau nggak ditemani perempuan cantik nggak bisa jalan-jalan. Kalau kiai-kiai itu enggak. Gujluk-gujlukan wis seneng ira karuan. Dulu terkenalnya Kiai Bisri, Kiai diundang katanya mau ada menteri. Ternyata menterinya ya beliau tidak masak antok di sini. Karena mananya menteri itu pembantu presiden. Semua kita adalah bantu presiden terlaksananya kedamaian itu. Loh iya kan? Saya berkali-kali ngomong di mana-mana. Apa artinya menteri pertanian kalau kita tidak nanam padi? Mbok pinternya kayak apa tetap nggak ada ketahanan pangan. Sekarang menjadi ketahanan pangan itu rumusnya menteri apa karena petani mau nanam padi? Itu hakikatnya membantu presiden dalam ketahanan pangan. Cuma petani lebih keren karena tidak butuh digaji. Kalau menteri ya keren tapi kurang keren karena masih dapat apa? Gaji. Akeh tunggale lan mikir untuk gaji. Nah petani ndak mikir nggak dapat gaji. Oh, itu keren. Selalu rakyat lebih keren dibanding pejabatnya. Memang gitu aturannya begitu. Aturannya begitu. Kamu saja yang kurang syukur. Jadi rakyat tuh gremeng, enak jadi menteri. Ya sudah itu hak kamu. Tapi saya tidak berpikir seperti itu. Maka saya ulang lagi ya. Kenapa saya ngomong seperti ini? Supaya tadi saya sudah bilang, saya sudah nggak menang dalam suara, harus menang dalam logika. Karena ini audisi, ini audisi. Di kabar Mbah Mus, nanti yang menang siapa tidak tahu. Tadi Pak Mu'ad, sekarang saya, kemarin Gus Zobur nggak tahu saya. Nanti masuk nominasi apa nggak tahu. Begini. Kalau artinya fi'lul mubah itu tarkul haram, saya ulang lagi. Kalau fi'lul mubah itu artinya tarkul, maka mubah ini spesial sespesialnya. Sehingga Allah kadang ngendikan sederhana sekali. Wa min ayatihi manamukum billaili wan nahar. Termasuk ayatnya Allah adalah kamu ditakdir tidur malam hari maupun siang hari. Kalau kamu nggak malam hari, subuh hari, pagi hari, siang hari. Kenapa dihitung wa min ayatihi? Sekarang kalau ada pakar medis, pakar kesehatan bilang ini kalau kurang istirahat mati, kalau kurang istirahat jantungan. Berarti tidur adalah menghilangkan penyakit jantung. Obat paling mandi dengan orang rutin tidurnya itu masih mandi orang rutin tidur. Kamu beli obat harganya 1 miliar tapi gak pernah tidur 3 hari, tetap taqabbalallahu minna minkum taqabbal ya karim. Maka yang penting itu obatnya apa tidurnya? Tidurnya yang dibantu obat. Tapi kalau obat tok gak dibantu tidur, masih sakit. Berarti penting mana tidur sama obat? Karena penting tidur wa min ayatihi. Orang kayak sampean sering delok YouTube, delok gambar macam-macam. Barokah mana dengan tidur? Wong nak melek mripate delok macam-macam. Barokah tidur. Jadi tidur adalah perlawanan terhadap keinginan melakukan haraman. Ya, saya ulang lagi, tidur itu adalah perlawanan terhadap keinginan melakukan keharaman. Jadi kalau mau tidur nyati gini, ya Allah siap tidak berangan-angan tentang maksiat terus tidur. Oh itu wa min ayatihi. Jangan kok gak di duit terus ngombe sing akeh ben iso ngantuk. Wah ini tidur yang untuk melawan kemiskinan. Supaya lupa utangnya tidur, lupa kasusnya. Itu udah akan jadi wali yang seperti itu. Kalau jadi wali tak gugat ya. Nah, sehingga karena mubah itu tarkul haram, Allah itu sering menghitung ibadah yang super itu halal mubah. Misalnya Allah ngendikan kulu washrobu, kamu harus makan. Sekarang gini, jaga kesehatan itu wajib enggak? Wajib. Kalau saya ada sehat tidak bisa ngaji di sini. Apalagi Mbah Mus kalau nggak sehat ditunggu orang se-Indonesia fatwa. Dan di antara cara sehat kamu harus makan. Kalau nggak makan sakit. Lalu makan dengan posisi menyehatkan orang yang bisa fatwa, bisa mulang, bisa macam-macam. Posisi ini super apa tidak super? Super. Maka Allah kadang sederhana ngendikan ibadah itu kulu wasrobu jom kowe yo mangan yo. Tapi ayat ini menjadi tidak hebat kalau dibaca orang tidak pernah ngaji usul fikih. Pangeran piye toh trimo ngongkon mangan kowe dikongkokno kulu. Wis ora usah ngono ya wis mangan. Rusak Quran kena makna ngono iku rusak. Kamu tahu superiornya ayat kulu wasrobu kalau belajar fa inna fi'lal mubah berarti tarkul haram karena saat melakukan mubah artinya tarkul
Dan tarkul haram itu penting. Sekarang gini, merusak diri sendiri haram apa enggak? Haram. Untuk supaya tidak rusak kamu harus makan. Berarti makan wajib apa sunat? Wajib. Lho sing haram itu kalau tulung piring dintekno. Nah, dengan cara pemaknaan seperti ini, Quran akan superior. Bahkan di ayat-ayat yang kelihatannya sederhana, kulu washrabu wala tusrifu. Ketika Nabi Musa dimenangkan mengalahkan Fir'aun, itu Allah firman pertama gitu, kamu harus makan mimma razaqnakum. Cuma syaratnya wala tatghaw fihi fayakhilla alaikum ghadab. Kalau kamu berlebihan nanti dapat ghadab saya. Nah, khawatir saya kalau ilmu ini sudah hilang, terus ayat-ayat yang biasa tentang kemanusiaan dikira biasa. Padahal ayat ini super, misalnya nikah. Nikah itu oleh Allah, perempuan yang kita nikahin, itu oleh Allah disebut surga. Saya punya bukti, misalnya gini ayat ya, wala tangkihul musyrikati hatta yu'min, wala amatum mu'minatun khairum min musyrikati walau a'jabatkum. Terusannya ayat, wala tangkihul musyrikina hatta yu'minu, wala abdu mu'minun khairum min musyriki walau a'jabakum. Terusannya ayat, ulaika yad'una ilan nar. Para musyrikah yang ingin kamu nikahi karena mereka non muslim atau kafirah atau musyrikah, itu hanya mengajak kamu masuk neraka. Maksudnya ngajak itu kan bisa saja kamu tertarik perempuan tadi sampai kompromi merubah akidah kamu. Terusannya ayat, wallahu yad'u ilal jannah. Harusnya dengan perbandingan kamu jangan menikahi musyrikah. Logika perbandingannya kan wallahu yad'u ila nikahil mu'minah. Saya ulang lagi, harusnya muqabalahnya kan wallahu yad'u ila nikahil mu'minah. Allah mengajak kamu supaya menikahi mu'minah. Tapi kata mukminah sama Allah diganti wallahu yad'u ilal jannah. Allah mengajak kamu masuk surga. Ila nikahil mu'minah. Artinya gini, setiap kamu hubungan intim sama istri kamu itu adalah menjadi kamu tidak zina. Jadi kalau kamu tidak zina, barokahnya istri kamu ini penopang kamu masuk surga. Makanya Rasulullah pernah ditanya, ibadah itu apa saja? Nabi secara ringan diantara jawabannya, wa fi buti ahadikum shadaqah. Sudah kamu ngumpul istri kamu itu ya ibadah. Terus kata sahabat-sahabat, ya Rasulullah ayati ahaduna syahwatahu wa walahu ajrun. Yang benar saja Rasulullah, masa urusan gitu dapat pahala gitu. Nabi jawabannya ya enteng, alai salawatu fi haramin aka'ana ali wisrun. Kalau dia salah yang dikeloni kan ya dosa. Berarti kalau ngeloni yang benar juga pahala. Berarti istri kamu itu jannah surga. Cuma jannah yang agak aneh karena rewel itu agak aneh. Jadi itu jannah yang agak aneh. Maka supaya jannah ini tidak aneh, kata Rasulullah itu cara bersuami istri itu, kata Rasulullah, halla jariyatan tula ibuka wa tula ibuka. Sebagian riwayat, halla jariyatan tudhohikuha wa tudhohikuka. Kamu cari perempuan yang gampang guyon, gampang rileks. Mula abah itu rileks, mutohaka ya rileks. Saya berkali-kali cerita, saya ini termasuk orang yang nggak pernah diskusi penting sama istri saya, karena takut tegang. Biasanya kalau tegang itu yang suaminya kalah. Jadi saya tuh nggak pernah diskusi penting. Saya kemarin mau ke Pasuruan ya, mau ke Peloso itu ditanya mau kemana, ya tidak tahu. Terus pulangnya kapan, ya nggak tahu. Wong kok rohan. Ya saya seneng saja. Nggak roh itu artinya kan bodoh. Orang bodoh itu nggak mukallaf, artinya nggak dosa kata saya. Jadi saya ngambil hikmahnya saja.